Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita tetap semangat membangun rumah Tuhan. Dimulai dari saya yang membangun manusia roh. Nah saudara, kita mau terus semangat praktekkan disiplin-disiplin rohani, disiplin doa kerajaan, disiplin puasa. Nah kita mau terus saudara mempraktekkan doa Bapa kami. Hari ini saya mau tetap mengajak saudara sebelum kita mendengar pengajaran. Mari saudara, kita praktek doa Bapa kami. Apakah saudara sudah siap? Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Saudara, ini waktunya kita mau sama-sama gunakan waktu jedah ini untuk praktek doa Bapa kami. Mari saudaraku, kita pergunakan beberapa menit ini secara pribadi kita berdoa Bapa kami.
Nah, saudara, kita hari ini mau khusus mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi tentang tujuan-tujuan puasa. Nah, kita sudah membahas minggu lalu ya 3 tujuan puasa. Nah, hari ini saya mau menambahkan 1 tujuan puasa lagi, dan ini adalah tujuan yang sangat penting. Nah, saudara-saudara, apa itu? Mari kita lihat, saudaraku, ya, di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid pada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Nah, pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, saudara, ya, Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia hadir sebagai manusia sejati. Ya, manusia di mana, saudara, dia bisa bersekutu dengan mereka, berbicara dengan mereka. Ya, dia bisa, saudara, memuridkan mereka. Dia, saudara, mengajar mereka dan melakukan semua kegiatan bersama-sama dengan mereka. Tentu dia sangat real secara fisik, saudara. Nah, murid-murid waktu itu, saudara, tidak mungkin, saudara, ya, kehilangan dia, karena dia, saudara, waktu itu begitu nyata secara jasmani. Nah, tapi apa yang terjadi, saudara? Satu hari kelak, ya, Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya. Ya, dia berkata, ya, adalah lebih baik jika aku pergi kepada Bapa. Ya, dan dia menceritakan bahwa tidak lama lagi habis dia mati di kayu salib, dikubur, bangkit, kemudian naik ke surga, dia kembali kepada Bapa. Apa yang terjadi, saudara? Murid-muridnya mulai bingung. Ya, murid-muridnya bilang, "Tuhan," ya, kira-kira begini, "kalau Engkau pergi nanti, ya, bagaimana kami bisa berjumpa dengan Engkau? Bagaimana kami bisa pemuritan lagi dengan Engkau? Bagaimana kami bisa, ya, bersekutu dengan Engkau seperti sekarang ini? Engkau begitu real, begitu nyata." Tapi Tuhan Yesus berkata, saudara, adalah lebih baik jikalau aku pergi kepada Bapa. Nah, saudara, kemudian terjadilah, saudara. Ternyata, saudara, Tuhan Yesus mati, dikubur, bangkit, dan dia pergi ke surga, naik ke surga. Nah, pada waktu itulah, saudara, nubuatan ini yang Yesus katakan ini digenapi, saudara. Ya, pada waktu dia pergi ke surga, itulah waktunya dia diambil. Pengantin pria itu, saudara, diambil dari mereka. Nah, waktu itu, saudara, tentu mereka secara fisik, secara manusia, ya, saudara, mereka kehilangan. Ya, mereka bingung. Pengantin prianya sudah diambil dari mereka. Nah, pada waktu itu, saudara, ya, mereka perlu berpuasa. Makanya, saudara, sebelumnya mereka tidak pernah diajar oleh Tuhan Yesus berpuasa, saudara, seperti orang-orang Farisi. Ya, belum diajarkan, dan juga mereka belum praktekkan puasa, ya. Tapi, saudara, setelah Yesus sebagai pengantin prianya diangkat, ya, diambil daripada mereka, sejak itulah murid-murid berpuasa, saudara. Jadi kalau begitu, saudara, puasa itu tujuannya apa? Ya, nah,
Jadi tujuan puasa adalah sebagai ekspresi hati yang rindu kepada Kristus mempelai pria dan juga rindu akan kedatangannya. Jadi saudara, ya, karena Yesus tidak ada lagi dalam bentuk, ya, tubuh jasmani seperti kita, ya, seperti murid-murid waktu itu, ya saudara, maka murid-murid, ya, tidak bisa lagi berjumpa dengan dia secara fisik. Nah, apa yang terjadi saudara? Ketika Tuhan Yesus pergi, ya, dia saudaraku sebenarnya hadir, tapi dia hadir di dalam roh. Nah saudara, karena dia hadir di dalam roh saudara, maka apa yang terjadi saudara? Murid-murid perlu berpuasa. Supaya apa saudara? Karena lewat puasa mereka lebih peka merasakan kehadirannya saudara. Karena lewat mereka mengendalikan tubuh ini saudara, ya, mereka bisa lebih peka bersekutu dengan Kristus, ya, di dalam roh. Makanya saudara, puasa itu menolong kita saudara untuk kita bisa saudara berjumpa dengan Kristus lebih real lagi, lebih nyata lagi, ya, lebih efektif saudara di dalam roh. Ya, sehingga saudara, ya, mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus yang lebih, ya, kalau melalui puasa. Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Sehingga mereka, ya, lewat puasa itu saudara, mereka mengekspresikan kerinduan mereka berjumpa dengan mempelai laki-laki yang sudah pergi, ya, secara apa saudaraku, tubuh tidak ada lagi, tapi di dalam roh mereka bisa bersekutu dengan dia, ya, dan lewat itu saudara, mereka, ya, bisa apa saudaraku, kangen sama dia, ya, bisa terpenuhi kangennya. Mereka saudaraku bisa berjumpa dengan dia, bersekutu dengan dia di dalam roh. Nah itu maksudnya saudaraku. Kemudian bukan hanya itu saudara, tapi tentu mereka kalau Yesus sudah pergi, mereka ingat pesannya saudara, bahwa dia akan kembali, ya, dia akan datang kembali saudara, ya. Makanya, ya, lewat puasa saudara, kita sebenarnya sedang mengekspresikan kerinduan kita untuk kedatangannya yang kedua kali, ya. Kita ingin dia datang, Tuhan datanglah Tuhan, ya, supaya Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, ya. Jadi puasa saudara itu tujuannya, ya, lewat puasa kita seperti apa saudaraku, kita kangen sama dia, ya, kita ingin berjumpa dengan dia, ya, kita ingin dia kembali dengan segera, ya, kita ingin saudaraku dia kembali mendirikan kerajaannya di bumi ini saudara, ya. Nah mari saudara, kita praktek puasa sehingga saudara kita bisa mengekspresikan hati yang rindu kepada Kristus, ya, dan rindu kepada kedatangannya yang kedua kali. Saudara, kalau kita praktekkan ini saudara, saya yakin lewat puasa kita makin intim dengan dia, kita makin dekat dengan Kristus, kita makin saudaraku merasakan, ya, kehadirannya, ya saudara, di dalam hidup kita. Apakah saudara mau praktekkan ini? Mari saudara, kita semangat terus mempraktekkan bukan hanya doa, tapi doa plus puasa. Sehingga saudara, hadirat Kristus itu semakin real. Kita bisa mengalami yang namanya coram Deo saudara. Di mana saudara, ya, kita hidup di hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Praktekkan ini saudara, saya yakin, ya, saudara akan mendapatkan manfaat yang besar lewat doa dan puasa ini. Mari kita tetap semangat mempraktekannya. Tuhan memberkati kita.